Saya akan ngebahas pertama itu latar belakang. Pada bab 1 itu psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara kita memahami pengajaran dan dalam lingkungan pendidikan. Psikologi ini bidang psikologi yang pelajari fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu yang ada dalam proses pendidikan. Nah, kita sebagai perilaku individu, kita dapat membantu guru dalam memahami karakteristik siswa dalam secara emosi untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat sehingga dapat menjadi yang efisien. Dan komunikasi antar memerlukan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, sehingga dalam pendidikan Indonesia kemampuan berbahasa Inggris merupakan suatu yang basic atau keterampilan yang harus dikuasai. Pembelajaran bahasa Inggris yang itu diarahkan kepada keterampilan kita. Nah, itu ada 4 yang kita mungkin basic hal yang harus kita pelajari. Yang pertama itu ada kemampuan listening, cara kita speaking dan membaca reading, dan kemampuan kita dalam menulis atau writing. So, dalam sekolah-sekolah dasar, pelajaran bahasa Inggris masih diajarkan secara include dalam suatu kesatuan tema yang diajarkan 4 keterampilan tersebut. Sehingga untuk mengetahui pengurusan keterampilan tersebut dapat dilihat sebagai hasil pembelajaran peserta didik dalam bahasa Inggris. Nah, pembelajaran yang dijelaskan oleh Cagney dan Briggs dalam Brown sebagai upaya orang yang tujuannya membantu orang belajar. Dan oleh karena itu, ada 5 asumsi yang mendukung pembelajaran, yaitu pembelajaran mesti direncanakan supaya dapat belajar lancar. Terus yang kedua ada fase pendek ataupun panjang yang dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran. Ada yang ketiga juga, yaitu perencanaan pembelajaran hendaknya tidak asal-asalan dan tidak semata-mata menyediakan lingkungan asuh saja. Yang keempat ada usaha pembelajaran mesti dirancang dengan ancaman sistem, dan pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana orang itu belajar. Dan pada bagian lain kita menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Di sini kita terlihat bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga menjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran, prinsip utamanya adalah proses keterlibatan. Prinsip utama yang sebagian besar potensi diri ini bagi siswa memiliki kemaknaan bagi dirinya dan kehidupannya saat ini. A. Pilihan kasus. Yang pertama, masalah-masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar di Indonesia mengalami revolusi yang signifikan dan sangat cepat. Di dalam mengadakan pembelajaran bahasa Inggris pasti muncul masalah-masalah dan masalah pembelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya sudah lama sebelum perubahan kurikulum bahasa Inggris sampai pada penerapan kurikulum 2013. Pertama, guru masih menggunakan metode yang membuat siswa yang tidak tertarik untuk menerima materi yang diajarkan. Kedua, sekolah tidak mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Ketiga, guru menginginkan bahasa Inggris dimasukkan di dalam kurikulum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung pada guru bahasa Inggris, kepala sekolah, serta agen dan dokumentasi. B. Deskripsi kasus. Berdasarkan penemuan di lapangan pada sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah dasar swasta (SDS) di Jakarta, diinputkan bahwa bahasa Inggris baik itu sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta. Ditemukan beberapa masalah metode dan model pembelajaran bahasa Inggris oleh guru bahasa
oleh guru bahasa Inggris yang kurang variatif, yang mana guru hanya menggunakan satu metode dan model pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini membuat para peserta didik tidak memiliki semangat untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris. Berikutnya, bahasa Inggris pada sekolah dasar dibutuhkan karena pada masa sekarang, di era digital yang mana semua sistem menggunakan bahasa pengantarnya, bahasa Inggris, maka setidaknya para peserta didik sekolah dasar SD bisa atau dapat dibekali dengan mengenal bahasa Inggris sehingga anak-anak tidak akan merasa kaget dengan era teknologi sekarang ini, serta anak-anak bisa mempunyai dasar untuk melanjutkan pada tingkat selanjutnya. Dan berikutnya, anak-anak memiliki atau mempunyai daya ingin pada suatu bahasa pada seorang anak begitu besar dibanding orang dewasa. Oleh karena itu, maka bahasa Inggris perlu diajarkan sejak dini. Pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar tetap diperlukan dan dibutuhkan, pun ditemukan beberapa masalah, dan kalau kemungkinan bahasa Inggris bisa atau dapat dimasukkan dalam kurikulum sehingga dengan demikian bahasa Inggris bisa diajarkan pada seluruh sekolah-sekolah dasar baik itu di kota manapun di desa, pada seluruh sekolah dasar negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia. D. Solusi dan intervensi dari kasus masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Setelah mengetahui penyebab kesulitan belajar bahasa Inggris di sekolah dasar, kami menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengatasi kesulitan belajar. Berikut beberapa upaya. A. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal dalam suatu lingkungan siswa, selayaknya memiliki sifat yang positif dan mendukung suatu bahasa dan juga budaya dari penutur asli. B. Profesi yang menyediakan berbagai pendukung fasilitas pembelajaran yang memadai untuk guru pembelajaran dan akses yang berhubungan dengan disiplin ilmu, serta adanya network yang baik dengan pusat-pusat keunggulan. C. Guru memegang peranan yang penting karena fungsinya sebagai fasilitator dan memberikan ilmu sebaiknya, mendapatkan pelatihan agar memiliki pengetahuan terhadap kurikulum, silabus, materi belajar yang memadai. D. Pembelajaran sebagai target pembelajaran sebaiknya memiliki minat dan ketertarikan untuk belajar dan meluangkan waktu juga usaha dalam mengerjakan berbagai macam tugas terkait bahasa Inggris. C. Teori psikologi pendidikan yang berkaitan dengan kasus. Dari hasil diskusi kelompok kami menemukan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Adapun faktor-faktor tersebut kami kaitkan dengan beberapa teori-teori psikologi sebagai berikut. Yang pertama, teori intelijensi Alfred Binet. Alfred Binet pada tahun 1905 merumuskan bahwa intelijensi terdiri dari pengertian atau comprehension, pendapat atau impensian, pengerahan, dan kritik. Jadi, intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu. Di dalam psikologi dikenal sebagai istilah intelijensi. Intelijensi ini sekaligus dapat menggantikan berbagai macam istilah yang berhubungan dengan kecerdasan. Jika dikaitkan dengan kasus masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar dengan teori intelijensi, salah satu faktor internal dalam kognitif siswa adalah kecerdasan. Menurut beberapa hasil penelitian, ada beberapa siswa yang intelijensinya rendah yang kemampuan tersebut dibawa sejak lahir, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Siswa tersebut akan mendengarkan dengan seksama penjelasan guru, namun pada saat mengolah materi, siswa tersebut akan kewalahan. Yang kedua, teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan menunjukkan bahwa individu memiliki dorongan yang tumbuh secara terus-menerus yang memiliki potensi besar. Sistem hierarki kebutuhan dikembangkan oleh Maslow.
merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Sistem hierarki kebutuhan meliputi 5 kategori motif yang disusun dari kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kelima tingkat kebutuhan sebagaimana diuraikan oleh Hamner dan Organ ditunjukkan dalam tingkat kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis makanan, air, seks, tempat perlindungan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Perilaku yang menimbulkan ketidakpastian berhubungan dengan kelanjutan pekerjaan atau yang merefleksikan sikap dan perbedaan. Kebijakan administrasi yang tidak terduga akan menjadi motivator yang sangat kuat dalam hal rasa aman pada setiap tahap hubungan kerja. Kebutuhan sosial, memberi dan menerima cinta, persahabatan, kasih sayang, harta milik, pergaulan, dan dukungan. Jika 2 tingkat kebutuhan pertama terpenuhi, seseorang menjadi sadar akan perlunya kehadiran teman. Yang selanjutnya, kebutuhan harga diri. Kebutuhan akan prestasi, kecukupan, kekuasaan, dan kebebasan. Intinya hal ini merupakan kebutuhan untuk kemandirian atau kebebasan, status, pengakuan, penghargaan, dan martabat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan harga diri. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. Jika pekerjaan telah memenuhi beberapa kebutuhan yang lebih tinggi, maka hal tersebut akan menentukan dalam motivasi kerja. Tingkat aspirasi sangat berhubungan erat dengan hierarki kebutuhan, dan sikap akan menentukan jalan yang akan ditempuh seseorang untuk pencapaian kebutuhannya. Susunan hierarki kebutuhan Maslow merupakan susunan hierarki yang mendasari motivasi manusia. Menurut Abraham Maslow, motivasi adalah kebutuhan. Jika kasus masalah pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar dikaitkan dengan teori kebutuhan Maslow, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh siswa, sehingga siswa tersebut tidak memiliki motivasi dalam belajar. Contohnya, apabila kebutuhan fisiologis belum tercukupi, maka ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris akan merasa lemas dan tidak memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian, kebutuhan akan rasa aman. Jika siswa merasa tidak aman, baik dari segi lingkungan, pertemanan, dan pembelajaran, maka tidak akan timbul dorongan untuk belajar, dan rasa resah dan takut lebih dominan muncul karena tak terpenuhnya rasa aman tersebut. Kemudian, kebutuhan sosial. Apabila dia tidak menemukan rasa cinta dan kasih sayang, serta tidak memiliki pertemanan dan persahabatan yang baik, membuat motivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas pun ikut menurun. Dan begitupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tak terpenuhi yang akan mempengaruhi motivasi individu. Sesuai dengan teori Maslow, semakin individu itu mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya. Artinya, lebih matang kepribadiannya. Jadi dalam pengajaran bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing di Indonesia ada cukup banyak masalah yang dihadapi oleh para siswa yang menjadi penghalang bagi perkembangan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Terus salah satu masalah yang sulit namun sudah cukup familiar yang itu permasalahan pronunciation atau pada kemampuan berbicara. Nah, penelitian ini dilakukan sebenarnya untuk mendeskripsikan penggunaan metode perubahan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah yang fokusnya pada strategi pembelajaran dan aktivitas pelajarnya. So that is my speech and thank you for watching, and I hope this can be favorite for you, and that is for us, and